Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk berkat, kasih, pemeliharaan Tuhan yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Dia, mengawali semua aktivitas kita hari ini. Kita mau datang kepada Dia untuk menyembah Dia. Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Segala yang ada diciptakan oleh karena Dia. Segala yang ada
semua karena Allah. Mari tinggikan Dia, agungkan Dia, Dia layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu ya Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sembah Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah, Kau layak diagungkan, Kau layak disembah. Layak segala bangsa, kami tinggikan namamu Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah, disembah. Sebab Kau yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak menerima setiap pujian. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang kudus, layak disembah, sebab Kau
Kami sungguh menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Sungguh besar dan ajaiblah karyamu. Sungguh adil dan benarlah jalanmu. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam jalanmu itu. Kami senantiasa hidup di dalam keadilanmu itu. Dan biarkan Tuhan kami boleh sungguh menyadari betapa Engkau Allah yang berkuasa atas segalanya. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal Allah seperti Engkau. Oleh karena kasih karuniamu yang telah memperkenalkan diri kepada kami melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan bangkit bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan pagi hari ini kami ingin belajar kebenaran firman. Karena kami rindu kehidupan kami, kehidupan yang terus di dalam firman. Sehingga hadirat Tuhan dalam kehidupan kami nyata. Sehingga kehidupan kami hidup yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Benar dalam pandangan-Mu. Sekalipun dunia ini semakin hari, semakin boleh ingin membawa kami jauh dari Engkau. Tapi biarlah kami tetap setia dan terus ada di dalam hadirat-Mu setiap saat. Dan terima kasih kami mau membaca firman, urapi kami agar kami juga boleh mengerti melalui perenungan yang kami lakukan. Biarlah Engkau nyatakan kehendak-Mu bagi kami semuanya. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Markus. Injil Markus pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Markus pasal yang ke-13 ayat 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat Dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar Dia. Saudara, kisah ini terjadi pasca Yesus dielulukan di Yerusalem. Pasca Yesus masuk Yerusalem, dielulukan, dan pasca masuk dalam bait Allah. Kalau kita runut begitu ya kira-kira. Nah saudara, kita mau hari ini melihat, saya memang tidak menjelaskan banyak hal tentang ini. Tetapi pagi ini saya ingin mengajak kita merenungkan dalam rangkaian masa passion ini, untuk kita bisa mengerti bagaimana Tuhan menguji hati. Saudara, Yesus sedang dikelilingi oleh orang-orang yang tampaknya religius. Orang Farisi dikatakan tadi, ya, orang Farisi, di Alkitab ini dikatakan apa? Orang Farisi, orang Herodian, dan orang lain. Orang-orang yang secara penampakan mereka religius. Bukan hanya religius, tetapi mereka orang-orang yang dianggap secara umum, pandangan umum itu bijak. Bukan hanya bijak, tetapi berwibawa. Artinya secara status, mereka orang-orang yang religius, bijaksana, dan berwibawa.
dan mereka datang membawa pertanyaan yang kelihatannya serius. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Sudah, pertanyaan ini pertanyaan serius. Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi ada dalam penjajahan Romawi. Kaisar adalah simbol kekuasaan Romawi dan mereka harus membayar pajak. Pertanyaan serius, karena sepertinya dihadapkan kepada dua pilihan, taat kepada Allah atau taat kepada kaisar. Seolah-olah demikian. Saudara, tetapi Yesus langsung menembus kepada inti daripada penanya. Dia tidak melihat pertanyaan itu saja, tapi dia melihat di balik pertanyaan itu apa isi hati orang itu. Maka dia bertanya, "Mengapa kamu mencobai aku?" Saudara perhatikan. Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Tapi Yesus balik bertanya, "Mengapa kamu mencobai aku?" Saudara, Yesus tidak hanya menjawab pertanyaan mereka, tetapi Yesus membongkar motif mereka. Sekali lagi, Yesus bukan hanya menjawab pertanyaan mereka, tetapi Yesus membongkar motif mereka. Motif di balik pertanyaan itu. Dan ia mengungkap kebenaran penting. Apa itu? Bahwa Tuhan tidak hanya mendengar kata-kata kita saja, tetapi Tuhan menilai isi hati kita. Mungkin kata-kata kita begitu kelihatannya bagus, tapi motivasi hati kita Tuhan pun perhitungkan. Ada banyak kata-kata orang bagus tapi bukan ke situ. Motivasinya bukan itu. Motivasi orang Farisi, Saduki, orang Herodian bukan bertanya. Memang dia tidak tahu, bingung dua pilihan, tapi pertanyaan itu mereka buat untuk menjebak, untuk mencelakai Tuhan Yesus. Saudara perhatikan baik, Tuhan Yesus bukan hanya melihat, mendengar perkataanmu. Tuhan Yesus melihat motif dalam hatimu. Mungkin kau orang yang tidak pandai berbicara. Mungkin kau orang yang tidak pandai berkata-kata dalam doamu. Tapi Tuhan Yesus melihat isi hatimu. Mungkin orang akan mencela perkataanmu. Kamu gak bertumbuh, perkataanmu jelek. Mungkin. Tapi dengar baik. Tuhan melihat motif dalam hatimu. Sudah banyak orang berpikir iman adalah soal tahu banyak. Banyak orang berpikir kalau udah tahu banyak berarti udah lebih beriman. Bisa berdebat. Atau terlihat benar di depan orang lain. Wah, udah hebat. Sepertinya. Atau anggapan orang. Tapi hari ini, pagi ini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa iman sejati bukan tentang kepintaran rohani. Perhatikan baik. Iman sejati bukan soal kepintaran rohani, melainkan tentang ketulusan. Banyak orang memperhadapkan ya kepintaran dan ketulusan, seolah-olah orang pintar itu tidak tulus, orang tulus tidak pintar. Saudara, jangan terjebak dalam pola itu. Yang Tuhan perhitungkan, Tuhan tidak menilai atau berbicara iman itu bukan soal kepintaran rohani, tapi ketulusan dalam hatimu. Jadi kalau engkau merasa pintar, perhatikan ketulusan hatimu. Tapi jangan udah gak pintar, gak tulus lagi ya. Dua-duanya gak dapat. Saudara,
Tuhan memperhatikan ketulusan hati kita. Hati yang bersih lebih bernilai daripada pikiran yang penuh strategi rohani. Hati yang bersih lebih bernilai daripada pikiran yang kosong dari kasih dan kerendahan hati. Saudara, ketulusan itu hati yang murni, hati yang dilingkupi dengan kasih dan kerendahan hati, itu yang Tuhan cari. Saudara, kita bisa menipu orang lain, bahkan kadang diri sendiri. Tapi ingat, kita tidak pernah bisa menipu Tuhan. Kamu boleh ingin kelihatan baik, penampilan baik, wah baik semua. Tapi ingat, kamu gak pernah bisa menipu Tuhan. Kita juga boleh disalahpahami orang. Saudara, orang lain boleh salah pahami kita. Tapi Tuhan gak pernah salah paham. Dia tahu persis kita. Dia mengenali ketika kita datang kepadanya. Dia tahu ketika kita dalam kondisi apapun. Bahkan dia pun mengenal, tahu ketika engkau datang menghadap dia dengan pikiran dan hati yang bercabang. Maka ketika dalam dialog itu, apa yang dikatakan Yesus? Bawalah suatu dinar kepadaku supaya aku lihat. Saudara, itu bukan sekedar permintaan logis sebetulnya. Yang dikatakan di situ sebenarnya bukan hanya sekedar permintaan logis, oh ya karena pajak minta uang, bukan. Tapi ajakan untuk menyingkap apa yang tersembunyi. Seolah-olah ia berkata, tunjukkan apa yang benar-benar kau pegang dalam hidupmu. Nanti jawabannya luar biasa. Perhatikan. Ini sekali lagi bukan sekedar pertanyaan logis, mana ada uang? Bukan. Tapi ini Tuhan Yesus ingin menyingkapkan, tunjukkan apa yang benar-benar kau pegang dalam hidupmu. Hatimu itu milik siapa? Tuhan atau kaisar? Dua ini mewakili dua aspek. Tuhan atau dunia? Hatimu itu milik Tuhan atau milik dunia? Itu berarti menyangkut mana kepada siapa engkau lebih berbakti. Kepada dunia atau kepada Tuhan. Mana yang lebih engkau ikuti? Mana yang lebih engkau kejar? Mana yang engkau lebih kagumi? Mana yang engkau lebih banggakan? Tuhan atau dunia? Mungkin kamu ngomongnya pintar. Tapi prinsip hidup tidak begitu. Ini bukan berbicara soal bicara, pandangan, ngomong. Tapi menyangkut sikap kita yang tersembunyi. Yang orang gak lihat. Maka yang main dia tunjukkan. Coba lihat dalam hatimu. Siapa yang engkau pegang? Tuhan atau harta? Tuhan atau dunia ini? Saudara, pertanyaan kepada kita pada pagi hari ini melalui kisah yang kita baca dari Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi itu. Apakah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur? Kalau pagi hari ini kita bangun pagi, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku datang kepadamu dengan hati yang jujur, dengan hati yang tulus. Pertanyaan berikutnya, apakah iman yang saya dan saudara jalani benar-benar untuk menyenangkan Tuhan? Atau sekedar menyenangkan orang? Atau sekedar menjaga status? Saudara, pertanyaan yang lebih mendalam.
Siapa yang engkau pegang dalam hatimu? Tuhan atau dunia dengan segala keinginannya ini? Mari datang kepada Dia dalam masa-masa passion ini, supaya kita boleh semakin menyadari betapa Tuhan mengasihimu, mengasihi saya. Biarlah Engkau mengoreksi setiap keadaan hatimu. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan, lihat hati kami, biarlah kami datang kepadamu dengan segala ketulusan. Kami sembah Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami hanya menyembah Engkau, kami hanya meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak kuagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, Engkau melihat jauh lebih dalam dari yang bisa dilihat oleh manusia. Tuhan, Engkau tahu saat kami mencoba terlihat baik, tetapi hati kami tidak sepenuhnya tertuju kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, bersihkan hati kami dari kepura-puraan dan penuhi dengan kasih dan ketulusan. Ajari kami untuk hidup bukan demi kesan, tetapi demi kebenaran. Ujilah hati kami, dan jika perlu Tuhan, bentuk kami. Bentuk kami kembali Tuhan, agar kami semakin serupa dengan Engkau. Tolong kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh melihat ketulusan hati kami. Kami datang dengan ketulusan dan segala kerendahan hati kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menemplak kami, menegur kami, mengingatkan kami. Betapa Tuhan mengerti. Tuhan tidak hanya memperhatikan apa yang nampak, tapi Tuhan melihat motif setiap yang kami lakukan. Dan kami sungguh Tuhan rindu, kami boleh sungguh hidup dalam motif yang benar, dalam motivasi yang benar, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan.
Kami rindu Tuhan hidup kami semakin hari semakin diperbaharui. Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa saling menopang sesama orang percaya. Tuhan, kami membutuhkan komunitas yang saling membangun, yang saling menopang untuk kami bisa bertumbuh. Bukan yang saling melukai, saling merendahkan, apalagi saling menghancurkan. Tapi kami rindu komunitas yang bisa saling membangun di dalam Engkau. Tuhan, biarlah kami menyadari bahwa sesama kami orang percaya, baik dalam komunitas gereja, kami boleh bisa membangun komunitas-komunitas kecil yang kami bisa di dalamnya bertumbuh bersama-sama. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, pimpinlah kami. Tuhan, sertailah kami. Dan kami juga datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan, kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Dan jadikan kami juga alat untuk kami bisa membangun orang lain. Jadikan kami alat untuk kami bisa membangun orang-orang di sekitar kami. Biarlah kehadiran kami bukan merobohkan, meruntuhkan orang lain. Bukan menghakimi orang lain. Tapi kehadiran kami membangun. Kami bawa semakin bertumbuh orang-orang di sekeliling kami. Dengan segala ketulusan hati kami. Tuhan, pimpinlah kami semua. Dan kami rindu dalam setiap komunitas kami, dalam gereja lokal, di dalam komunitas yang sudah terbentuk kategorial, kami bisa saling berperan sedemikian. Tuhan, pimpinlah kami setiap pribadi. Kami juga berdoa Tuhan supaya kami pun boleh menerapkan itu dalam kehidupan setiap rumah tangga kami. Kami menjadikan sebagai tempat di mana kami saling menopang, saling membangun. Dan penuh dengan ketulusan hati. Penuh dengan kerendahan hati. Penuh dengan kasih. Sehingga kelemahan satu dengan yang lain semua boleh di-cover, ditutup oleh kelebihan satu dengan yang lain. Kami sungguh percaya Tuhan merindukan bahwa kehidupan kami, kehidupan yang tulus dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, yang kadang kami boleh sering tersandung atau sering jatuh. Tuhan, tolong supaya kami menjadi komunitas yang bisa saling menopang. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang menghadapi pergumulan, masalah kesehatan. Tuhan, Kau berikan kekuatan. Kau berikan juga Tuhan pemulihan, kesembuhan. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dalam perawatan jalan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap mereka, mungkin ada jemaat Tuhan dimanapun mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam kehidupan rohani mereka. Tuhan, tolong juga supaya mereka juga melalui setiap ibadah-ibadah yang mereka lakukan, mereka bisa makin dekat dengan Tuhan. Jauhkan dari kami pikiran ketika kami sedang bermasalah, kami menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi biarlah kami semakin mendekatkan diri kepadamu. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang mempunyai masalah ekonomi. Tuhan, tolong. Mereka yang mempunyai masalah dalam relasi suami istri, Tuhan tolong. Mereka mempunyai masalah di dalam membesarkan, mendidik, membimbing anak-anak, Tuhan juga tolong. Kami rindu Tuhan, apapun persoalan kami bisa boleh berperan untuk kami biasa saling membangun, menguatkan. Dan biarlah kami semua, kami lakukan dengan ketulusan hati kami. Kami juga berdoa secara khusus pagi ini untuk mereka yang bergumul tentang keturunan mungkin, mereka yang bergumul tentang pasangan hidup. Tuhan juga yang membukakan jalan bagi mereka. Hari ini kami juga berdoa secara khusus untuk mereka, anak-anak kami yang sedang menghadapi ujian sekolah dan juga yang sedang mempersiapkan diri mungkin yang tingkat SMA akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Mereka harus menghadapi ujian, mereka harus menghadapi tes-tes. Tuhan, tolong supaya Engkau juga yang mengarahkan anak-anak kami. Tuhan, kami percaya kepada setiap anak Tuhan berikan hal-hal yang berbeda, hal-hal yang khusus. Dan biarkan Tuhan anak-anak kami boleh berkembang sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ajar Tuhan untuk anak-anak kami juga terus berjuang, terus berusaha
Dan biarlah Tuhan, Engkau tetap senantiasa bersama dengan mereka. Urapi anak-anak kami, berkatilah mereka. Agar roh hikmat-Mu terus juga ada dalam diri mereka. Dan jadikan mereka pemimpin-pemimpin, orang-orang yang berpengaruh pada zamannya. Tuhan, terima kasih. Seluruh kegiatan dan aktivitas kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong. Dan biarlah di dalam masa-masa passion ini, kami bisa semakin menghayati tentang penderitaan Kristus bagi kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang lahir betul dari hati kami. Hati yang tulus, yang betul-betul penuh kasih dan hidup dalam kerendahan hati. Sebagaimana Tuhan kami, Engkau yang memperlihatkan keteladanan-Mu dalam ketulusan kerendahan hati dan kasih yang begitu besar bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai Bapak Ibu sekalian. Selamat berkarya. Shalom Immanuel.